Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Yasa yang sedang melaksanakan PPL di SDN 048 Sirna Manah, yang dimana sekarang Bapak akan menjelaskan tema 8 pembelajaran 3 dan 4, yang dimana isinya ada ejaan kata, kemudian tanda baca, ada pola irama, kemudian ada satuan baku waktu. Nah, untuk sekarang langsung aja ya. Nah, yang pertama ada penggunaan huruf kapital sesuai EBI. Ada definisinya nih. Ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Apa saja sih peraturan EBI terhadap penggunaan huruf kapital itu? Nah, langsung Bapak jelasin aja ya. Peraturan yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Awal kalimatnya itu adalah dia, dan huruf pertama dari kata awal kalimat tersebut adalah D, yang dimana di sini D itu ditulis secara besar atau kapital. Nah, contoh kedua, apa maksudnya? Awal kalimat dari kalimat tersebut adalah apa yang dengan huruf pertamanya A. Jadi A ini tuh ditulis secara kapital. Kemudian kita masuk ke peraturan yang kedua. Nah, peraturan yang kedua yaitu huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat setelah petikan langsung. Misalnya, yang pertama, adik bertanya, petikan, kapan kita pulang? Nah, dari kapan kita pulang itu kan setelah petikannya. Jadi, kalau misalnya ada yang petikan terus ditulis huruf besar, berarti itu sesuai dengan peraturan EBI. Nah, yang peraturan ketiga yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Kenapa? Karena itu sebagai penghormatan, menyebutkan nama. Contohnya Amir Hamzah, yang dimana Amir Hamzah di sini tuh kedua huruf awal dari kalimat A dan H itu ditulis dengan huruf yang besar atau kapital. Sekarang kita masuk ke dalam tanda baca titik dan koma. Di mana pertama Bapak akan jelasin dulu tanda titik. Nah, tanda titik ini tuh dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, yang dimana kalimatnya mengandung unsur tanda tanya dan tanda seru. Nah, untuk contoh penggunaan tanda titik ini tuh adalah saya suka makan nasi titik. Nah, kenapa? Karena tanda titik itu tuh dipakai pada akhir kalimat. Nah, untuk selanjutnya langsung aja masuk ke dalam tanda koma. Yang tanda koma ini tuh dipakai untuk memisahkan kalimat majemuk setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Nah, untuk contohnya, saya bersekolah di SDN 048 Sirna Manah. Namun, sekarang saya sedang libur. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pola irama. Di sini, pola irama yaitu panjang pendeknya bunyi, yang dimana panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ketukan itu merupakan bunyi yang teratur yang digambarkan seperti bunyi detak jarum jam. Pola irama berjalan menurut birama, yaitu birama kuat dan lemahnya bunyi dalam lagu. Nah, kuat lemahnya bunyi dibatasi oleh garis birama. Birama ditandai dengan tanda birama. Contoh dari tanda birama yaitu 4/4, yang artinya setiap birama ada 4 ketukan. Nah, berikut adalah contoh yang penulisan pola irama digambarkan dengan T ya. Bisa dilihat. Nah, di sini juga ada tanda birama 3/4 atau yang sering juga disebut dengan tempo waltz. Tanda tersebut berarti setiap birama memiliki 3 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4 atau 3 not 1/4 dalam setiap birama. Jika kamu
menulis sepotong musik untuk terdengar seperti waltz, maka gunakan tanda birama 3/4. Dalam artian, mudahnya, tiap birama terdiri dari 3 ketukan. Sekarang kita masuk ke dalam satuan baku waktu. Satuan baku adalah satuan yang ditetapkan sebagai satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar dan menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meski pengukuran dilakukan lagi. Nah, contohnya adalah pengukuran detik, menit, dan jam untuk mengukur waktu. Di sekitar kita banyak alat untuk mengukur waktu, misalnya jam dan stopwatch. Pada umumnya, alat yang sering digunakan adalah jam. Ada 2 model jam, yaitu jam digital dan jam analog. Jam analog adalah jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Kemudian, jam menunjuk pada angka-angka yang terletak pada jam. Jam digital adalah jam yang menggunakan angka-angka. Angka-angka tersebut menunjukkan waktu. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang jam analog, yang dimana jam analog ini tuh digunakan untuk melihat waktu dengan menggunakan jarum, yaitu jarumnya ada 2, jarum panjang dan jarum pendek. Yang pertama, jarum panjang itu menunjukkan menit, kemudian yang jarum pendek itu menunjukkan jam. Nah, sekarang Bapak bakal ngejelasin nih bagaimana cara menggunakan jam analog ini. Yang seperti kita tahu tadi, jarum yang panjang itu menunjukkan menit, kemudian yang pendek itu menunjukkan jam. Nah, di sini contohnya adalah jarum pendek menunjukkan angka 1, kemudian jarum panjang menunjukkan angka 12, yang dimana dibacanya menjadi pukul 1 atau jam 1. Kemudian yang ditulisnya yaitu pukul 1 atau pukul 01.00. Terima kasih ya telah menonton video pembelajaran buatan Bapak. Semoga ilmunya bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan kalian terus bisa mengerti ilmunya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke Bapak dan ke Ibu Nur ya. Nah, nanti tugasnya bakalan nyusul ya lewat WhatsApp grup. Terima kasih.